membangun DPRD ini, OPD teraktif di bidang media sosial dalam menjaga marwah dan harga diri. Boleh tahu nih Pak Zadi ya, setelah 10 bulan di sini apa-apa yang telah dilakukan nih Pak Zadi? Perubahan-perubahan seperti apa? Ini warna ya, ketika kita tempat yang baru, warna apa yang kita kasih? Iya. Ibarat kata orang, kita harus mewarnai, jangan diwarnai. Ya. Nah ini gimana Pak Zadi? Mau dijelaskan Pak Zadi? Ya. Dusara Raminah, Pak Idris. Ya betul Pak Zadi. Selama 10 bulan ini kita dari beberapa analisis yang kita lakukan secara pribadi itu kita mencoba membuat sebuah dinamika baru lah. Ada beberapa target yang coba kita pasang dalam memotivasi diri, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan yang ada. Dan kita bersyukur nih, semua teman-teman yang ada di bagian persidangan, Pak Sekwan dan juga bagian-bagian lain juga mensupport lah. Dalam catatan kita hari ini kita telah memulai dari awal, kita memulai pengembangan media sosial. Pengembangan media itu sosial. memang titik awal bagaimana kita mungkin suasana baru. Ya. Suasana baru yang biasanya media sosial ini dianggap hal yang tidak penting. Betul. Dan dianggap malah tidak berharga karena tidak poin. Tapi nggak tahu mungkin atau gimana ya Pak Zadi, tidak berharga gimana nih? Maksudnya mungkin belum tahu gitu. Beberapa kawan-kawan ataupun orang luar melihat itu ada perilaku masyarakat. Oh perilaku ya. Padahal kalau kita imak dan kita ketahui, Permen PAN pun telah memberikan aturan juga. Aturannya ada. Ya, 83 tahun 2012 ada pengelolaan media sosial untuk PNS. Ya. Oh iya, betul. Ini mungkin yang kurang dipahami oleh kawan-kawan dan kita menggerakkan hari ini. Dan bersyukur gerakan ini kita mulai dalam waktu 4 bulan pertama. 4 bulan pertama. Gerakan tentang pengelolaan media sosial luar biasa. Ada peningkatan dan kita juga memberikan masukan kepada setiap anggota dewan. Dan ada sosialisasi ya? Ya, pendekatan lama-lama, dan bersyukur hari ini catatan kita ada sekitar 15 anggota dewan telah memainkan media sosial. Oh, contohnya siapa tuh Mas Adi? Ada yang mungkin Pak Nonas, Pak Hidayat, mulai dengan kopi pahitnya yang lain. Oh, TikTok, gitu, Instagram gitu ya. Instagram. Oh, jadi anggota dewan kita, bapak anggota dewan kita sudah melek juga dengan media sosial ya. Di sini sebenarnya kita mengajak demikian bagaimana kita menyatakan bahwa personil kita kurang. Oh iya. Dalam melayani 65 Bapak Ibu dewan kita. Betul. Dan kita berharap dengan masing-masing melalui media sosial kita hanya mensupport data. Tambah data dan membackup. Apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu anggota dewan itu adalah bagaimana dia juga membangun DPRD ini, sekretariat DPRD ini, Sumatera Barat. Kecintaan dan membangun DPRD gitu ya. Sekaligus kecintaan kepada daerah Sumatera. Daerah. Tanda dia bekerja. Iya kan? Dan ini nih tampil di media sosial ataupun di media publik itu adalah salah satu branding. Iya. Dan kita juga menggerakkan beberapa staff terhadap pengelolaan media sosial. Alhamdulillah udah jalan, walaupun belum maksimal lah. Betul. Tapi sebuah langkah perubahan itu terjadi. Dan hari ini kita bersyukur kita termasuk salah satu OPD teraktif di bidang media sosial. Dan beberapa kemarin setelah masuknya tenaga IT ada perubahan-perubahan yang terjadi. Iya. Semua OPD mulai melirik pada kita sebagai percontohan dalam pengembangan media sosial. Iya, saya melihat juga Pak Zadi memang Instagram, TikTok, YouTube DPRD sudah mulai berkembang dengan pengemasan yang agak milenial saya lihat. Kita mulai di sana. Maka ada beberapa catatan kami yang kami tegaskan kepada tim. Kita fokus dalam 8 bulan ini kepada pemasan DPRD sekretariat. Pemasan DPRD, betul. Ada 8 poin mungkin yang menarik. Pertama, sekarang kita sedang memperbaiki web. Karena web adalah sebuah wadah yang paling akurat. Website DPRD ya. Tampilannya ini merubah nih ya. Nah, ini adalah rumah komunikasi. Komunikasi yang harus kita bangun nih. Siap. Kunci dari sebuah pengelolaan media sosial itu di web ini dulu. Di website dulu ya. Kalau media sosial bisa hilang. Kalau yang lain bisa, tapi yang web enggak. Jadi seluruh dokumentasi harus terintegrasi dengan web ini. Dan web ini sedang kita usahakan dengan Kominfo. Itu pertama. Kemudian juga kita hari ini memacu
pengembangan media sosial ini Ya. di semua lini, baik peritem tidak menghitung daya tampil. Iya. Maksudnya apapun kegiatannya masuk dulu. Karena kita sebenarnya menghimpun dokumen, Iya. bukan mengejar follower, bukan tidak. Kita menghimpun dokumen. Semua aktivitas DPR itu masuk ke dalam sebuah wahana media sosial ataupun web Iya. sebagai dokumentasi dulu. Betul. Yang nantinya juga akan memberikan faedah atau manfaat bagi bapak-bapak ibu dewan kita. Betul. Langkah ketiga hari ini termasuk nih podcast nih. Ah. Kita mulai mendorong podcast. Ini kita bersyukur juga nih beberapa gagasan kita didukung ketua. Ya, kita ada podcast. Dan kita juga menerima 7 tenaga IT. 7. Ya. Yang dicemburi oleh semua PD hari ini. Oh iya. Kok dicemburu ya, Pak? Jadi agak cemburunya agak apa? Iya. Tidak. Hari ini kita tuh mereka ingin juga seperti itu. Cuma kan kondisi. Mungkin kondisi. Tapi tidak salah juga 7 atau 9 anggota IT kita saat ini di DPR itu masih kurang. Iya. Karena pelayanan kita masih banyak yang belum terpenuhi secara maksimal. Betul. Kemudian dari yang keempat kita juga sedang memproses ini. Ya. Memproses inovasi e-book. Ini saya kita sedang koordinasi ke perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional. Ya. Oh iya. Kemudian juga kita meningkatkan publikasi tentang fungsi kedewanan. Ada perda, ada pengawasan anggaran. Betul. Dan tak lebih, dan kita juga masih melanjutkan juga kan. Ya. Bahwasanya kerjasama media pers, jurnalis masih hal yang utama untuk dalam publik, karena siap. media jurnalis lebih diyakini informasinya akan dapat bagus diterima oleh masyarakat. Iya betul. Ada banyak hal yang telah bikin. Ya. Dan hari ini juga kita akan bikin inovasi baru tentang sebuah pengobatan Android. Ya, betul. Mungkin itu. Itu Pak Zadi ya, luar biasa Pak Zadi dengan statement-statementnya, dengan inovasi terbarunya. Ini statement terakhir Pak Zadi ini ya. Ini kita terbatas waktu, mungkin kita sambung lain waktu. Ya. Harapan ada nggak harapan ke depannya? Oh, yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD ini Pak Zadi ya, dalam rangka melakukan pelayanan kepada DPRD kita. Ini bagaimana nih? Apa harapan ke depannya? Mungkin close statement ya. Terima kasih Pak Idris. Di sana Raya Minang. Kita mengetahui tantangan hari ini, ada 3 tantangan yang menjadi fokus di persidangan. Itu pertama adalah tantangan pertama itu kehumasan DPR yang profesional. Kita sedang proses. Profesional. Dan harapannya semua pelengkapan ini menjelang bulan Agustus tuntas. Siap. Yang kedua, kita sedang mempersiapkan atau membuat strategi tentang merapikan dokumentasi dan berbagai kegiatan di bagian persidangan perundang-undangan. Dokumentasi apakah ramperda, apakah semua peraturan sudah menyurat ataupun aspirasi di masyarakat terhimpun. Arsip nih ya. Arsip. Oh, iya, siap. Yang menjadi ini sebuah proses perapian dan peningkatan dari semua aktivitas ini dalam bentuk yang digital. Harapan seperti itu. Iya. Yang ketiga tentang kita adalah bagaimana di DPR ini kita zero temuan BPK. Dan langkah-langkah itu bagaimana kita juga menyiapkan SDM administrasi kita. Kemudian bagaimana juga menyiapkan hubungan sinergitas dengan anggota dewan kita. Jadi sama pandang. Iya. Sehingga zero temuan BPK adalah bagian penting bagaimana kita menjaga wibawa, martabat, dan harga diri DPR Sumatera Barat di hadapan publik ranah Minang. Dan harapan ini tentu akan kita terus kembangkan terhadap semua komponen yang ada di DPR. Betul. Dan harapan kita ke depan DPR di Provinsi Sumatera Barat tetap bersemangat dalam menjaga marwah dan harga diri masyarakat Sumatera Barat. Begitu close statementnya, menjaga marwah dan harga diri masyarakat Sumatera Barat. Ya, terima kasih Pak Zadi di close statement terakhir Pak Zadi tadi. Apa tadi? Saya ulang lagi. DPRD Provinsi Sumatera Barat menjaga marwah, martabat, harga diri masyarakat Sumatera Barat.
Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sama-sama.